Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Bayangin kamu tuh masuk ke ruang operasi dalam keadaan sehat total ya. Kedua kaki kalian tuh nggak patah, tidak cedera, dan tidak ada yang salah sedikit pun. Lalu seorang dokter nih dengan tenang mematahkan tulang kaki kanan dan kaki kirimu. Bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit juga, tapi karena kamu sendiri yang membayar mahal supaya itu terjadi. Kedengarannya memang seperti adegan film horror thriller gitu ya. Nah, namun sayangnya ini kenyataan guys. Di India ratusan orang tuh sudah melakukan. Dan alasannya cuma satu, yaitu kepengen lebih tinggi beberapa sentimeter saja. Nah, yang buat gue bingung nih, apa yang bisa bikin seseorang tuh rela menukar kesehatan kakinya demi angka di penggarisnya tuh? Dan yang lebih penting, apakah keputusan itu benar-benar sepadan? Orang-orang yang terlalu pendek menurut dunia. Kita mulai dari Delhi, ibu kota India ya, atau tempat seorang dokter ortopedi bernama Dr. Aman Sarin membuka praktik yang sangat tidak biasa. Selama 20 tahun terakhir, spesialisasinya tuh ya bukan sembuhin patah tulang akibat kecelakaan, melainkan membuat orang menjadi lebih tinggi. Dia mengaku sudah melakukan operasi ini pada hampir 400 pasien dan permintaannya justru terus bertambah setiap tahunnya. Yang menarik, 9 dari 10 pasiennya itu adalah laki-laki. Salah satunya adalah seorang konsultan penjualan berusia 36 tahun yang minta identitasnya dirahasiakan. Dalam video ini guys, kita sebut dia ya sebagai Amit ya. Tingginya Amit itu sekitar 160 cm, dimana sebenarnya tidak terlalu pendek tuh untuk ukuran India. Tapi dia ini tuh baru aja dapat pekerjaan baru di Amerika, dan dia yakin banget tuh untuk dihormati sama rekan-rekan kerjanya di sana yang rata-rata tuh jauh lebih jangkung. Dia harus menambah tinggi badannya itu. Uniknya, istrinya tuh bahkan nggak tahu sama operasi ini. Amit bilang kalau dia tuh sedang menjalani operasi tenis elbow tuh teman-teman. Atau singkatnya, itu adalah istilah untuk sakit siku ya. Untuk kaki guys, logika yang ya kita hormati saja lah ya. Nah, kemudian cerita yang lebih memilukan tuh datang dari Mukesh, seorang pegawai perusahaan kereta api India yang berusia 42 tahun. Perhatiin baik-baik deh profil ini. Dia itu bisa bicara 9 bahasa, punya gelar MBA di 2 bidang, dan total mengkoleksi 5 gelar pendidikan. Tapi menurut pengakuannya, kemanapun dia pergi nih guys, hal pertama yang orang komentar itu bukan kecerdasannya, melainkan adalah tinggi badannya. Dia ini pernah gagal masuk angkatan udara pada tahun 1996 bukan karena tesnya tuh jelek, tapi karena tidak lolos syarat tinggi badan pada saat tes kesehatan. Dan disinilah inti masalahnya, bukan tulang yang bermasalah tuh. Yang bermasalah itu sebenarnya adalah tekanan sosial di sekitar mereka. Kenapa tinggi badan jadi sebegitu penting? Di India, tinggi badan itu faktanya sering dianggap semacam aset sosial, terutama soal pekerjaan dan juga pernikahan. Iklan perjodohan, casting film Bollywood, sampai lowongan model pun nih semuanya punya syarat tinggi minimal. Seorang agen model di sana aja nih bahkan bilang kalau model pria itu idealnya harus sekitar 183 cm dan tidak boleh kurang. Nah, namun sebelum kita merasa ini tuh masalah sana, coba jujur sebentar deh guys. Fenomena ini tuh sama sekali nggak asing nggak sih untuk kita? Di Indonesia, tinggi badan juga diam-diam jadi filter di banyak tempat loh. Buka deh aplikasi kencan manapun dan kamu akan menemukan bio klasik bertuliskan minimal 175 cm, no debat. Belum lagi kebiasaan foto profil dari sudut bawah biar kelihatan menjulang, padahal aslinya sejajar meja kasir minimarket. Dan ini tuh bukan cuma soal gengsi ya, sejumlah profesi memang menetapkan syarat tinggi secara resmi. Untuk masuk Akpol deh misalkan, calon pria itu umumnya butuh tinggi minimal 165 cm. Beberapa sekolah kedinasan pun mematok 170 cm untuk para pria. Pramugari dan pilot pun juga punya nih ya standarnya sendiri. Namun menariknya, arahnya justru mulai berubah belakangan ini loh guys. Menjelang perekrutan tahun 2026, TNI Angkatan Darat menurunkan syarat tinggi badan calon prajurit pria menjadi 158 cm, yang mana sebelumnya itu di kisaran 160 sampai 163 cm ya. Alasannya tuh simpel dan cukup jujur sih, yaitu untuk mengakomodasi kondisi umum tinggi badan anak muda Indonesia. Jadi, sementara sebagian orang berpikir memperbaiki diri dengan mematahkan tulang, sebagian institusi malah memilih menyesuaikan standarnya ya. Tapi, tunggu dulu. Kalau gitu, bagaimana caranya sebuah tulang yang sudah selesai tumbuh kok bisa diperpanjang secara paksa sih? Metode yang dipakai itu namanya cukup teknis ya guys, yaitu distraction osteogenesis atau osteogenesis distraksi.
Prinsipnya justru sangat sederhana dan sedikit mengganggu sih kalau dibayangkan. Pertama, tulang kaki yang biasanya nih tulang kering ataupun tulang paha itu tuh dipotong. Lalu yang kedua, ujung tulang yang terpisah tadi dijepit oleh alat penyangga, di mana bisa berupa kerangka besi di luar kulit lengkap dengan cincin, sekrup dan juga kawat, atau berupa paku khusus yang ditanam di dalam tulang. Setelah itu, setiap hari nih kedua ujung tulang ditarik menjauh perlahan atau kira-kira hanya sekitar 1 mm per harinya. Nah, di celah kecil yang terbentuk itulah tubuh secara ajaib memproduksi tulang baru untuk mengisinya. Jadi bayangin ya, ini tuh seperti stalaktit yang tumbuh setetes demi setetes, hanya aja ini terjadi di dalam kakimu. Total pertambahan tinggi ini biasanya berkisar 5-8 cm, meski ada yang memaksa sampai belasan centimeter. Dokter Sarin sendiri sampai bilang tuh ya, kalau pekerjaannya ini lebih mirip merakit mainan konstruksi ketimbang operasi biasa. Kenapa? Karena isinya tuh benar-benar sekrup, mur, dan juga baut. Yang mengejutkannya lagi nih ya guys, teknik ini sebenarnya tidak diciptakan untuk kecantikan loh. Penemunya adalah Gavril Ilizarov, yang mana adalah seorang dokter dari Uni Soviet yang bekerja di Siberia. Dia mulai mengembangkan alat penyangga tulangnya itu sekitar tahun 1951, di mana awalnya pun untuk menyembuhkan tulang para tentara dan korban kecelakaan yang gagal menyatu kembali. Selama bertahun-tahun, metode ini nyaris nggak dikenal dunia luar ya, sampai akhirnya menyebarlah ke barat pada dekade 1980-an dan diakui sebagai salah satu terobosan terbesar dalam dunia ortopedi. Jadi teknologi yang lahir untuk memperbaiki orang yang benar-benar cedera itu, kini justru dipakai orang sehat demi alasan kosmetik. Sisi gelap yang jarang diperlihatkan. Sampai sini mungkin kedengarannya seperti solusi ajaib ya. Bayar, tidur di kasur beberapa bulan, bangun-bangun jadi lebih tinggi tuh. Nah, tapi sayangnya teman-teman, kenyataannya jauh lebih brutal. Dokter Sarin sendiri menyebutkan kalau prosedur ini tuh sebagai operasi kosmetik yang paling berbahaya yang dia tahu. Bandingkan tuh dengan operasi hidung ataupun gigi yang cuma bikin tidak nyaman beberapa hari. Perpanjang kaki itu faktanya butuh berbulan-bulan pemulihan, lalu ditemenin sama fisioterapi harian yang menyakitkan dan resiko komplikasi yang tidak main-main juga. Daftar komplikasinya pun juga sangat panjang teman-teman. Contohnya, tulang tuh bisa gagal menyatu kembali. Kemudian infeksi itu bisa masuk lewat lubang tempat kawat menembus kulit. Saraf pun dan juga pembuluh darah bisa cedera. Dan tulang baru yang terbentuk kadang tidak cukup kuat serta malah patah lagi. Dan yang terakhir, ada juga kemungkinan kalau kaki itu menjadi bengkok atau otot yang mengencang tidak normal. Nah, masalahnya ini bukanlah sekedar teori. Ada kisah beneran tuh soalnya dari Ajay Patel di pinggiran Mumbai sana. Sejak remaja, tingginya itu cuma sekitar 120 cm dan dia ini dibully terus-terusan di sekolah. Dia lalu menjalani operasi perpanjang kaki seperti ini teman-teman. Nah, alih-alih membaik nih, dia mengalami serangkaian komplikasi dan juga operasi berulang-ulang loh. Belakangan baru diketahui tuh bahwa masalah pertumbuhannya berasal dari tulang panggul dan dia sebenarnya itu sama sekali tidak boleh menjalani operasi perpanjang kaki. Nah, lalu kalau kita kembali ke Mukesh, si pemilik 5 gelar tadi nih guys, 6 minggu setelah operasi, cerita indah pun juga berubah tuh. Gak lama dari situ muncul pendarahan, lalu muncul nanah, lalu rasa sakit yang menurut skalanya sendiri tuh berada di angka 9 dari 10. Dia benar-benar nyesel banget tuh ngelakuin ini ke dirinya sendiri guys. Tapi jelas, karena tulangnya sudah terlanjur dipotong, tidak ada tombol undo di kehidupan nyata. Dia hanya bisa menahannya doang tuh teman-teman. Namun, kalau kalian pikir penderitaan fisiknya tuh sudah cukup, mari kita bicara soal angkanya sekarang ya. Soalnya guys, angkanya itu bikin nelen ludah. Saat ini, operasi perpanjang kaki untuk alasan kosmetik di negara seperti India ataupun Turki berkisar sekitar 20.000 hingga 45.000 US dollar, atau kalau dirupiahkan tuh ada di rentang ratusan juta rupiah. Di Amerika Serikat, harganya itu melonjak jauh, di mana mulai dari sekitar 70.000 dolar sampai menembus 170.000 US dollar, atau bahkan ada laporan yang bilang ada di kisaran 1/4 juta dolar. Itu artinya guys, demi menambah beberapa sentimeter aja nih, seseorang bisa menghabiskan uang yang setara dengan harga mobil atau bahkan rumah. Dan permintaannya nih benar-benar sedang naik tuh. Pasar operasi perpanjang kaki global itu soalnya diperkirakan tumbuh sekitar 8-9% per tahunnya. Klinik-klinik di Amerika, Turki, Jerman, sampai India semuanya kebanjiran peminat tuh teman-teman. Dimana sebagian besarnya tuh adalah pria berusia 20-an dan juga 30-an. Sebagiannya nih bahkan mencicilnya seperti investasi untuk rasa percaya diri. Nah, itu dia teman-teman. Disinilah letak jebakan yang sesungguhnya ya. Karena sosmed itu cenderungnya hanya menampilkan hasil akhir yang mulus saja. Calon pasien sering banget tuh hanya melihat bagian indahnya tanpa pernah melihat komplikasi dan juga rasa sakit
penyakit yang tersembunyi di baliknya itu. Dan seperti kata seorang ahli, operasi ini bisa berubah menjadi semacam kecanduan. Misalkan sudah dapat tinggi yang diinginkan nih, tapi kalau rasa kurang itu datangnya dari dalam diri, maka setelah satu operasi, ya jelas bisa memunculkan keinginan operasi berikutnya dong. Makanya pertanyaan pentingnya tetap sama. Kalau tinggimu sudah bertambah tapi kamu tetap merasa tidak cukup, lalu apa? Akar masalah yang sebenarnya. Sekarang, mari kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya ya, karena disinilah edukasinya. Kenapa sih India dan juga Indonesia tuh sama-sama punya obsesi soal tinggi badan? Salah satu jawabannya ada di data. Indonesia termasuk salah satu negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia. Rata-rata pria dewasa itu ada di kisaran 166 cm ya guys. Sementara rata-rata orang dewasa keseluruhan itu sekitar 158 cm. India pun serupa dengan rata-rata prianya itu di kisaran 165 cm. Bahkan ada temuan mencolok, yaitu belakangan ini laki-laki di Cina rata-rata bertambah tinggi sekitar 7,5 cm dalam 3 dekade, dan laki-laki India justru sedikit menyusut dalam 1 dekade terakhir. Dan ini bukanlah soal genetik semata ya, tapi adalah sinyal masalah gizi serta kesehatan masyarakat. Inilah poin krusialnya. Tinggi badan sebagian besar itu ditentukan pada masa kecil, bukan setelah dewasa. Di Indonesia, biang keladi utamanya punya nama, yaitu stunting, sebuah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Nah, kabar baiknya, angka stunting nasional memang terus turun, yang mana dari 27,7% pada tahun 2019, sekarang menjadi 19,8% pada tahun 2024. Cukup oke dong ya, apalagi dengan adanya target mencapai 14,2% di tahun 2029. Kenapa sih ini penting? Karena artinya cara paling masuk akal untuk membuat generasi Indonesia lebih tinggi bukanlah mematahkan tulang orang dewasa seharga ratusan juta, melainkan memastikan anak-anak dapat gizi cukup, protein hewani, kalsium, dan vitamin D di tahun-tahun awal kehidupannya mereka. Solusinya ada di piring makan balita ya, bukan di ruang operasi. Masalahnya bukan di kaki. Ada satu tokoh yang menurut aku paling menarik dari seluruh cerita ini sih. Namanya adalah Kamna Sarin, yang mana adalah putri dari Dr. Sarin, sang dokter perpanjang kaki tadi ya guys. Waktu remaja, Kamna ini sempat mati-matian ingin dioperasi ayahnya sendiri agar lebih tinggi, karena dia tuh terus dibanding-bandingkan dengan saudarinya dan juga diejek, ayahmu bisa bikin tinggi orang lain, tapi kenapa nggak bisa meninggikanmu? Namun setelah tahu betapa menyakitkannya prosesnya itu, dia nggak jadi kepengen lagi ya guys. Bertahun-tahun kemudian dia tuh justru menjadi psikolog klinis, dan kini pekerjaannya adalah menasihati orang-orang untuk tidak buru-buru menjalani operasi itu. Pengamatannya tajam kalau bisa aku bilang sih ya. Menurutnya, banyak orang membangun seluruh identitas mereka di atas satu komentar kecil soal tinggi badan. Yang lama-lama nih tumbuh jadi keyakinan bahwa ada yang salah dengan dirinya mereka. Padahal kata dia, orang yang lebih pendek tidak lebih rendah, dan orang yang lebih tinggi tidak lebih unggul. Dan mungkin disitulah letak inti seluruh cerita ini ya. Amit, Mukesh, Achi Patel, dan ratusan orang lain itu tidak benar-benar sedang memperbaiki kaki mereka sih guys. Mereka sedang mencoba mengisi kekosongan di dalam diri yang ditanamkan oleh ejekan, standar sosial, dan tekanan untuk terlihat normal. Tinggi badan memang bisa memberi keuntungan di dunia yang penuh penilaian ini sih. Tapi kalau harganya adalah tulang yang dipatahkan, berbulan-bulan penderitaan, dan resiko cacat permanen, ya ada baiknya kita berhenti sejenak dan juga bertanya deh, yang sebenarnya perlu diubah itu tinggi badan kita atau cara dunia mengukur nilai seseorang sih? Karena beberapa sentimeter mungkin bisa dibeli, tapi rasa cukup terhadap diri sendiri tuh gimana? Itu tuh nggak ada di ruang operasi manapun ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.